Kadang kita lupa bahwa alam sudah menyiapkan obat terbaik untuk berbagai macam keluhan kesehatan, terutama bagi lansia yang tubuhnya semakin rentan. Salah satu tanaman yang diam-diam punya kekuatan luar biasa untuk membantu menjaga kesehatan lansia adalah daun sirih. Ya, daun hijau kecil yang selama ini identik dengan tradisi dan kebiasaan kuno, ternyata menyimpan banyak rahasia besar untuk kesehatan. Mulai dari menjaga kebersihan mulut, hingga membantu mengontrol kadar gula darah. Bahkan, beberapa peneliti pun mulai melirik daun sirih sebagai tanaman herbal yang patut dipertimbangkan dalam dunia medis. Maka dari itu, di video ini kita akan kupas tuntas 13 rahasia yang jarang diketahui tentang kehebatan daun sirih, khususnya untuk kesehatan lansia. Bukan cuma itu, saya juga akan jelaskan bagaimana cara penggunaannya secara alami, praktis, dan aman. Jadi, simak sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk seluruh sahabat lansia dan keluarga tercinta di rumah. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa Anda dalam video kali ini. Kita akan bahas topik yang ringan tapi bermanfaat, apalagi buat bapak dan ibu lansia yang ingin tetap sehat secara alami, tanpa ketergantungan pada obat-obatan kimia. Nah, mari kita mulai dari rahasia pertama. Daun sirih sebagai antiseptik alami. Daun sirih punya kandungan senyawa aktif seperti cafikol dan eugenol yang bersifat antiseptik. Ini artinya, daun sirih mampu melawan kuman, bakteri, dan jamur yang bisa menyerang tubuh lansia. Caranya? Cukup rebus 5 lembar daun sirih dengan 2 gelas air, lalu gunakan air rebusannya untuk berkumur 2 kali sehari. Ini sangat baik untuk menjaga kebersihan mulut, gusi, dan tenggorokan. Kedua, mengurangi bau badan secara alami. Bagi lansia, perubahan hormon dan metabolisme kadang membuat bau badan jadi lebih terasa. Nah, daun sirih bisa bantu mengatasinya. Kandungan antioksidannya mampu menetralkan keringat berlebih yang jadi penyebab bau tak sedap. Cara pakainya gampang. Rebus daun sirih, lalu airnya diminum setengah gelas setiap hari atau digunakan untuk mandi. Efeknya pelan-pelan terasa setelah seminggu. Ketiga, menjaga kesehatan organ kewanitaan. Banyak lansia perempuan yang mengalami infeksi ringan di area kewanitaan akibat menurunnya imunitas. Daun sirih bisa dijadikan bahan pembasuh alami karena kandungan antibakterinya. Cukup rebus 5-7 daun sirih, biarkan hangat, lalu gunakan untuk membasuh area kewanitaan. Tapi ingat, jangan terlalu sering. Cukup 2-3 kali seminggu saja, supaya keseimbangan flora alami tetap terjaga. Keempat, meredakan batuk dan pilek. Daun sirih juga baik untuk meredakan batuk dan pilek yang sering dialami lansia, apalagi saat cuaca dingin. Daun sirih bisa membantu mengencerkan dahak dan melegakan pernapasan. Caranya, rebus daun sirih bersama jahe dan madu. Minum hangat-hangat. Rasanya nyaman di tenggorokan dan bisa bantu tidur lebih nyenyak. Kelima, menurunkan kadar gula darah. Salah satu khasiat luar biasa dari daun sirih adalah membantu menstabilkan kadar gula dalam darah. Bagi lansia yang mengalami diabetes ringan, konsumsi air rebusan daun sirih secara rutin bisa bantu mengontrol kadar gula. Rebus 3-4 daun sirih dengan 2 gelas air, minum setengah gelas pagi dan malam. Tapi tetap konsultasikan dengan dokter jika sedang dalam pengobatan medis. Keenam, menyehatkan jantung. Antioksidan dalam daun sirih bisa membantu melawan kolesterol jahat dan melancarkan peredaran darah. Lansia yang rutin mengonsumsi air daun sirih bisa mendapat manfaat jangka panjang untuk kesehatan jantung. Cukup konsumsi 2-3 kali seminggu saja, jangan setiap hari. Ketujuh, mengurangi nyeri sendi. Daun sirih juga bisa digunakan untuk mengompres bagian tubuh yang pegal atau sendi yang nyeri. Caranya,
Daun sirih dihangatkan sebentar di atas api, lalu tempelkan ke bagian yang sakit. Bisa juga dihancurkan dan dibalurkan bersama minyak kelapa untuk pijatan ringan. Ini membantu meredakan radang ringan. 8. Membantu masalah pencernaan. Bagi lansia yang sering mengalami perut kembung atau sembelit, air daun sirih bisa merangsang pencernaan dan membuang gas dari perut. Rebusan daun sirih diminum sebelum tidur bisa membantu memperlancar buang air besar keesokan harinya. 9. Menguatkan gigi dan gusi lansia sering mengalami gusi berdarah atau gigi goyang. Nah, berkumur dengan air daun sirih bisa memperkuat jaringan di sekitar mulut. Bisa juga dikombinasikan dengan garam sedikit saja untuk hasil yang lebih optimal. 10. Menyeimbangkan hormon lansia. Beberapa riset menunjukkan bahwa daun sirih punya efek menyeimbangkan hormon, terutama estrogen pada perempuan. Konsumsi teratur dalam bentuk rebusan bisa membantu menjaga kestabilan emosi, tidur, dan metabolisme. 11. Membantu mengobati luka luar. Kalau ada luka kecil di kulit, seperti lecet atau gigitan serangga, daun sirih bisa digunakan sebagai obat luar. Tumbuk daun sirih segar, tempelkan ke luka, dan balut dengan kain bersih. Antibakterinya mempercepat penyembuhan. 12. Mengatasi keputihan berlebih. Masalah keputihan berlebihan juga bisa ditangani dengan rebusan daun sirih, terutama bagi lansia yang merasa tidak nyaman. Cukup digunakan sebagai pembasuh eksternal, bukan diminum. Lakukan 2 kali seminggu untuk hasil optimal. 13. Meningkatkan daya tahan tubuh secara umum. Gabungan dari berbagai manfaat tadi membuat daun sirih jadi salah satu tanaman terbaik untuk meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Efek antiseptik, antioksidan, dan antiinflamasinya membuat tubuh lebih kebal terhadap infeksi ringan. Cukup konsumsi secara teratur, tapi tidak berlebihan. Ingat, segala sesuatu yang alami pun tetap butuh keseimbangan. Nah, itulah 13 rahasia hebat dari daun sirih untuk kesehatan lansia. Ternyata banyak sekali manfaat tersembunyi yang mungkin belum banyak diketahui. Namun yang perlu diingat, meskipun alami, daun sirih tetap harus digunakan dengan bijak. Jangan digunakan berlebihan. Dan kalau sedang dalam pengobatan medis tertentu, sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter. Mudah-mudahan video ini bisa membuka wawasan baru bagi para lansia dan keluarga di rumah, bahwa banyak solusi alami yang tersedia di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita mau mengenal dan menggunakannya secara tepat. Jangan lupa untuk tetap semangat menjaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan terus bergerak aktif sesuai kemampuan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan video ini ke orang tua, kerabat, atau sahabat lansia lainnya. Like, komen, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus berbagi hal-hal baik lainnya untuk kesehatan lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap sehat selalu.